Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Apriani. Saya adalah salah satu mahasiswi STM di Bandung Business School di Prodi Manajemen dengan NPM 101200160. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu ilmu ekonomi. Di video kali ini kita akan membahas atau sedikit sharing mengenai pengaruh COVID-19 atau pengaruh pandemi COVID-19 pada perekonomian nasional. Jadi kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 bagi perekonomian nasional. Sebelum kita membahas mengenai ke situ, kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang amat besar terhadap sektor ekonomi, juga sosial di dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian Saiful adalah seorang pengamat kebijakan publik dan juga beliau adalah pelaku bisnis. Beliau menyebutkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 bagi perekonomian nasional. Beliau mengungkapkan ini di acara talk show virtual di radio yaitu bersumber dari berita1.com. Dampak itu diantaranya adalah dampak besar yang pertama dari pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian nasional dunia adalah melemahnya konsumsi rumah tangga dan juga melemahnya daya beli. Ekonomi akan naik jika mempunyai daya beli yang tinggi. Dan dikatakan pasar yang sukses adalah pasar yang dapat menciptakan daya tinggi yang beli, karena diregulasikan bahwa daya beli itu berpengaruh 60% terhadap perekonomian. Ketika perekonomian suatu negara memiliki daya beli yang rendah, maka perekonomiannya dianggap tidak stabil atau tidak sukses. Jadi disarankan atau negara itu disebut negara yang maju apabila dia memiliki perekonomian yang tinggi yang di dalamnya terdapat unsur daya beli yang tinggi juga. Dampak yang kedua adalah menimbulkan rasa ketidakpastian kapan berakhirnya COVID-19 ini. Sehingga bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap suatu bisnis. Maksudnya seperti apa? Yaitu pembisnis atau peranan dalam bisnis akan berpikir bahwa karena masih pandemi, jadi menimbulkan rasa kegalauan karena investasinya akan gagal atau berlanjut dalam bisnis tersebut. Dampak besar yang ketiga adalah pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas mengalami penurunan. Akibatnya, pemerintah juga melakukan tindakan cepat vaksinasi, juga pemulihan ekonomi nasional, dan BLT, juga bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Dari upaya pemerintah tersebut, pemerintah juga mengharapkan bahwa masyarakat akan memanfaatkan atau mempergunakan fasilitas dari pemerintah ini dengan baik. Karena selain itu, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Selain pengembangan pasar modal domestik guna menetapkan pasar yang produktif, pemerintah juga melakukan bimbingan bagi pemeran di bidang pendidikan, juga pemeran bisnis mengenai UKM dan UMKM agar bisa bersaing dengan pasar domestik yang produktif dan agar menjual produk yang berbasis di teknologi atau memanfaatkan digitalisasi. Nah, jadi itulah 3 dampak besar dari COVID-19 terhadap perekonomian nasional.
kita sebagai warga harus yang pertama kita harus jangan lupa mentaati protokol kesehatan, karena itu juga adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Kita harus mentaatinya karena ketika kita berharap tadi ya, yang poin kedua, ketidakpastian akan kapan berakhirnya, kita harus mentaati apa yang pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, karena itu akan sangat membantu dan akan mempercepat berakhirnya dari virus COVID-19 ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam penyampaian saya kurang tepat. Boleh dikoreksi. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan semoga itu menjadi motivasi kita agar lebih menjaga kesehatan dan juga lebih taat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kita juga lebih mengoptimalkan waktu kita untuk dapat menggali ilmu dengan digitalisasi, karena untuk masa sekarang itu dalam bidang pendidikan, usaha, bisnis atau apapun sudah lebih dominan berbasis dengan teknologi atau digitalisasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.